ala Toha salatullah salamullah ala Yasin. Lebih semangat lagi. Tawassalam bismillah wa bil hadi rasul wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi amril badiyah. Semuanya. Salatullah salam ala Toha rasul salatullah salamullah ala Yasin. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan berjumpa dengan Nabi di surga. Amin. Ya Rabbal. Saya Pak kalau lihat acara tadi yang mulai dipanggilkan yang cantik-cantik dulu tadi kan. Betul. Berselawat orang tuh tengok mahir kayak betul-betul di TV-TV itu. Malam hari ini hadir YouTuber kita dan nanti akan dimasukkan ke YouTube-nya nih Pak. Tepuk tangan dulu untuk panitia. Saya tanya dulu Bapak Ibu pernah jalan-jalan nggak? Pernah jalan-jalan nggak? Semua yang hadir ini pernah jalan? Ada yang jalan-jalannya dekat, ada yang jalan-jalannya jauh. Ada yang jalan-jalannya ketawa, piginya pulangnya nangis. Ada yang piginya nangis, pulangnya ketawa. Ada yang pigi pulang ketawa. Ada. Nabi Muhammad Pak jalan-jalan ini mau kita bahas jalan-jalan ini. Ya betul apa enggak? Ada ibu-ibu jalan-jalan sambil karaokean di mobil. Ada. Aku pernah tengok tuh Pak. Jadi ibu-ibu itu duduk, ini ibu-ibu yang duduk nih, praktekkan ya, praktekkan boleh. Paling ada yang ngomong di belakangan lah, baru ceramahnya udah duduk. Nah, jadi nggak usah duduk lagi. Ada yang ketika bilang, ayo kita penutupan perwiritan, mau kemana? Jalan-jalan yuk, kemana? Ke Brastagi, oke. Nanti di bus itu udah ada sedia karaoke-nya. Datanglah ibu yang suka lagu karung, nyanyi karung. Miring-miring tambah jilena, miring menggoda, cirem tambah menana, oh miring manggisku. Siap ibu tuh nyanyi yang mendeling gak mau kalah. Aku lagi nyanyi mendeling. Rere aubayan, rere silalakian di sigumoro, kehena auna kebe selamat tinggal Madinahmu. Siap yang mendeling, yang masuk Aceh. Aceh ngambil mic juga. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah ada jemana, jarolon siplo di ada ubun. Salam alaikum lun degur sapa. Apa lagi? Suku apa lagi? Melayu, datang yang Melayu. Bilo begini bapisah kita, elok ku balik ko bini tuo. Bini ko tamu kurang lagonyo, bini kedua tak pandai mengatur matang. Wa uti kan? Siapa lagi? Jawa. Is okay wai mas, is okay wai. Aku rak kopo. Apa lagi? India. Ustaz India dibilang orang itu. India. Boleh aku nyanyi India? Enggak apa-apa. Betul. Muskurani ibazatullah gungunani
wasatum jia jaina orpian. Kenapa Bu? Ada masalah? Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang jalan-jalan happy-happy, betul? Tapi pulang jalan-jalan tidak meningkatkan apa-apa. Jalan yang terbaik gitu jalan-jalan, pulang meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu. Coba Ustadz mau tanya, jalan-jalan Nabi meningkatkan iman gak? Jauh gak? Sampai ke langit gak? Cepat gak? Saking cepatnya ada yang bilang, Ustaz, gak mungkin Nabi Muhammad jalan secepat itu. Kenapa rupanya? Secepat kilat Pak Ustaz. Terus kalau secepat kilat, jangankan manusia biasa kayak Nabi Muhammad, pesawat hancur Pak Ustaz. Nah, itu kan kalau akalmu yang ngomong, aku bilang. Kalau pakai akal iya, betul apa enggak? Orang awak naik kereta jalan 110 km per jam Pak, helm udah ngajak berantem, ketepak, betul apa enggak? Tapi peristiwa Isra Mi'raj bukan peristiwa akal, tapi mukjizat, harus dipahami dengan iman, betul? Coba Ustaz mau tanya, ada nggak dulu Nabi yang bisa membelah laut dengan tongkatnya? Ada? Nabi apa namanya? Nabimu? Masuk akal nggak? Masuk pula kita. Ini Nabi Musa. Wa il farqana bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Waktu itu dikejar dia sama pasukan Fir'aun, lari mereka, tapi di depan mereka Pak ada laut. Bingung Nabi Musa, di belakang musuh mau membunuh, di depan ada laut, nggak mungkin nyebrang. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, Musa, pukulkan tongkatmu. Gitu dipukul tongkat tadi, ketepak, terbelah laut jadi dua. Masuk akal? Enggak ini ya? Coba, aku pernah Pak, di rumahku ada tongkat Pak Kadus, di rumahku ada tongkat. Kebetulan tongkat itu ku bawa ke kampung. Di kampungku ada sungai. Kutes lah, aku pukul, mana tahu bisa terbelah ya kan? Nah, cocok juga nih jadi cerita Isra Mi'raj kalau terbelah dalam hatiku. Ku ambil tongkatku tadi, ku pukul ke sungai sekuat tenaga. Bismillah ya Allahu Akbar, tepak sungai tadi. Apa yang terjadi? Sungai enggak terbelah, aku yang nyemplung. Kenapa? Karena ini cerita mukjizat. Coba Ustaz mau tanya, ada nggak Nabi dulu dibakar hidup-hidup tapi selamat? Ada? Nabi Ibrahim alaihis dimasukkan ke dalam api tupa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu dibakar, api Pak berubah menjadi dingin. Oh, itu keren itu. Tapi minta tolong aku Bapak Ibu, ini jangan dipraktekkan di rumah. Oh, rupanya bacaannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak itu ke rumah hidupkan kompor gas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, duduki, bakar itu. Cerita Isra Mi'raj pun begitu. Dia itu mukjizat. Akal nggak sampai Pak, tapi iman pasti sampai. Betul? Betul? Makanya Allah awali dengan ucapan mensucikan namanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu Maha Suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan abdihi, hambanya Muhammad, lailan, pada
suatu malam minal masjidil harami ilal masjidil, dari masjidil haram ke masjidil, saya Pak tanda tanya. Dulu waktu Nabi sebelum hijrah ke Madinah, masjid belum ada dibangun. Tapi cerita Isra Mi'raj Allah sebut masjid 2 kali, betul tak? Kenapa Allah nggak sebut minal Mekah ilal Palestina? Orang nggak kenal masjid dulu Pak. Yang kenalnya Mekah sama Palestina. Tapi Allah menyebut 2 kali. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Disebutnya 2 kali kata masjid. Kenapa Pak Ustaz? Karena masjid adalah tempat yang sangat istimewa. Coba saya mau tanya dulu, masjid ini tempat mulia nggak? Yang masuk ke masjid mulia nggak? Kalau ada remaja namanya remaja masjid, mulia nggak? Mulia Pak. Kalau remaja luar bebas, koyak-koyak pun celananya nggak ada yang marah, betul? Mau nyanyi pun dia bebas, nggak ada masalah. Tapi remaja masjid nyanyinya pasti selawat. Udah siap itu bersyukur kepada Allah, kayak gitulah. Kenapa? Ada label masjid di pundaknya. Coba saya mau tanya, BKM pengurus masjid terhormat nggak? Coba saya tanya Pak BKM, boleh orang Jawa sholat di masjid? Orang Aceh boleh Pak? Padang? Mendeling? Berarti nggak ada larangan ke masjid? Pakai baju biru boleh? Baju merah boleh? Hijau boleh? Oh berarti boleh semua? Boleh. Kenapa? Karena masjid punya semua umat Islam. Dia adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Maka Pak BKM punya PR. Apa PR-nya? Undang orang rame-rame supaya berada di tempat mulia ini. Gimana cara ngundangnya Ustaz? Pertama, suruh yang azan yang cantik suaranya. Ini saya tanya, bilang dari BKM, masjidnya cantik nih Pak. Halamannya pun luas. Kalau yang azan yang paten, ibu-ibu setuju nggak? Setuju nggak? Jangan sampai ini masjid sudah cantik, yang ngajar kakek-kakek umur 70 tahun. Mana selera orang di masjid? Saya pernah nengok kakek-kakek ajan Pak, gemetar tangannya megang itu, gemetar. Aku bilang, kayak bisa kayak ajan nggak? Bisa lah, sepele kali sama orang tua, mantap juga kakek ini. Gitu aja dia, Allah, macam meninggal deh. Kalau bisa anak-anak remaja yang nyanyi-nyanyi tadi Pak, suruh ajan, tiru ajan di TV-TV. Contohnya ajan Indosiar. Mau ku praktekkan? Boleh? Gak apa-apa Bu. Indosiar ya, Indosiar. Ingat apa? Apa? Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indo. Nggak bisa Ustaz, tinggi kali nadanya, turunkan sedikit. Azan MNC TV. Kalau nggak salah ini. Gimana azan MNC TV? Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNC TV, RCTI, TV One, Ibu TVRI. Ibu kira aku kemarin mau lomba ajan. Ya, yang ajan Pak cantik suaranya. Ibu-ibu ini pun senang. Tapi memang walaupun cantik suara, kalau ajan subuh tuh gak usah mendayu-dayu kali. As-salatu khairum minan naum. Jadi orang terkejut Pak. Ini gak ada. As-salatu khairum minan naum. Wah, tadi pun yang udah mau bangun enak kali ajannya, tidur lagi. Kalau udah yang azan mantap, imamnya juga harus mantap. Betul? Betul tidak nih? Betul, yang azan mantap, yang imam mantap. Apa
imam itu mantap Pak Ustaz? Dua. Pertama, bacaannya bagus. Kedua, dia paham siapa jamaahnya. Ada kadang imam nih, mentang-mentang cantik suaranya, dibantainya panjang-panjang ayatnya, padahal yang di belakang kakek-kakek semua. Kasihan. Coba Bu, coba saya tanya, di sini sholat tarawih berapa rakaat? 11, 23 Pak. Coba 23, pengen imam tuh bacaannya cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Iya Pak, dengar Pak, cepat atau lambat? Jadi kadang ada jamaah ini ya, cepat pun jangan cepat kali, lambat pun jangan lambat kali. Imam yang bagus sudah tengok jamaahnya. Ada kadang imam tuh, maaf, kalau udah ibu-ibu usul BKM ngomong sama imamnya, Pak Ustaz jangan lama-lama kali Ustaz ya, agak ngebut aja karena ini 23 rakaat. Itu kasihan jamaah. Ada yang tengok imam gitu dipesan Allahu Akbar, Al-Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Bapak tadi mungap-mungap. Allahu akbar. Udah sami Allah, sami Allahu liman hamidah. Hancur kali ini. Allahu akbar. Kasihan jamaah. Makanya imam itu Pak, dua syaratnya. Pertama, bacaannya bagus. Kedua, dia tahu siapa jamaahnya. Kalau ditengoknya jamaahnya itu lemah-lemah, maka disingkatkan bacaannya, tapi gerakannya tidak terlalu buru-buru. Betul? Betul? Pak Ustaz, kenapa Nabi Muhammad terbang secepat kilat tapi nggak hancur badannya? Karena kata Allah, alladzi barakna aulah, karena Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Rupanya Bapak Ibu, kunci hidup itu berkah. Betul enggak? Betul? Coba doa makan adik-adik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fima waqina. Tengok Pak, mau makan aja Allahumma barik lana, berkahi kami Allah, berkahnya yang diminta. Betul? Ada orang nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkahnya yang didoakan. Bulan Sya'ban nih, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berikan kami berkah ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Rupanya Pak, kunci hidup itu Coba Bu, Ibu pilih suami jelek tapi berkah atau ganteng gak berkah? Pilih mana? Jelek Pak, tengok Pak. Jelek tapi karena ganteng pun gak berkah, masalah. Betul? Udah ada filmnya itu, udah ada. Suaminya ganteng pergi kerja, udah siap jumpa cewek lain. Ada filmnya kan? Habis itu selingkuh, ada. Habis itu ibu itu mergoi suaminya selingkuh, ada filmnya tuh. Udah siap itu ibu tuh nyanyi, jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tak ada lagi yang bisa kulakukan tanpamu, dan kini aku mengatakan apa yang ku rasa, ku menang. Kalau nggak berkah, kayak itulah kejadiannya. Makanya biarlah suami jelek tapi biar harta sedikit tapi Pak Ustaz, saya punya 2 anak Ustaz, terus tapi dua-duanya hafal Quran. Keren nggak? Keren nggak? Daripada bangga, anak saya Ustaz 12 orang, mantap, tapi 12-nya bandar togel. Mana Pak? Bandar togel 12-nya. Rusak nggak? Asal jumpa sama awak Pak, pasti nanya mimpi.
Mimpi apa semalam? Aku mimpi ular. Ular berarti 32. Oh, mimpi apa semalam? Aku mimpi orang gila. 87 berarti. Kena 2 biji aja dapat nih. Kok Ustaz tahu? Aku sempat masak. Ya kan sebelum jadi Ustaz. Biarlah sikit anak tuh, yang penting Coba Pak, Nabi Ibrahim lama nggak punya anak? Lama. Sekali punya anak namanya Ismail alaihis. Gitu mau disembelih bapaknya dia karena Allah perintahkan. Apa kata dia? Qala ya abatit amma tu'mar. Ayah, kalau itu perintah Allah, sembelih aku ya. Sataziduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan menemukan aku bagian dari orang yang sabar. Keren punya anak ini. Cicitnya ke bawah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi punya anak pula Pak Nabi Ibrahim dari istrinya yang tua, namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub ini tadi punya anak 12. Satu orang jadi nabi namanya Yusuf alaihi salam. Yusuf punya saudara ke kanan namanya Yahuza. Yahuza punya cicit namanya Daud alaihi salam. Daud punya anak ke bawah namanya Sulaiman alaihi salam. Sulaiman punya keturunan bercabang 2 ke kanan tidak langsung namanya Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihi salam. Ke kiri Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya alaihi salam. Kemudian Yusuf punya saudara namanya Bunyamin atau Binyamin. Bunyamin punya cicit namanya Yunus alaihi salam. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa alaihi salam. Musa punya saudara namanya Harun alaihi salam. Harun punya cicit namanya Ilyas dan Ilyasa alaihi salam. Begitu bahagianya Nabi Ibrahim karena keturunannya banyak yang jadi nabi. Betul? Betul? Aku sampai jam berapa, Pak? Pak Kadus, jam berapa? Suka hati, Pak? Bu, suka hati? Sampai jam 1? Jam 1 malam? Ini masih jam 10, jam 1 malam? Nggak apa-apa? Tahan, Bu? Kalian tahan? Nggak mau pulang kalian? Nggak mau? Jam 1? Tahan? Aku nggak tahan. Sampai jam 1 kan? Ya, jadi memang hidup itu berkah. Pak Ustaz, kenapa Nabi Muhammad sampai diangkat ke langit, Pak Ustaz? Apa kata Allah? Linuriyahu min ayatina. Allah mau tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Pak Ustaz ditunjukkan kekuasaannya? Karena Nabi sedang melewati ujian. Apa ujiannya? Ujian kehidupan. Pak, ujian di sekolah Pak, kita diajari dulu baru ujian, betul? Tapi ujian kehidupan, ujiannya dulu baru pelajaran, betul enggak? Nabi diuji Allah, apa itu? Meninggal orang-orang yang sangat dia cintai. Dia tak punya bapak, Pak, karena waktu dalam kandungan bapaknya meninggal dunia, betul? Waktu dia diasuh mamanya meninggal dunia, betul? Waktu dia diasuh kakeknya meninggal dunia, betul? Dia diasuh sama pamannya. Jadi kalau dibilang ayah, pamannya lah dibayangkannya. Tapi saat itu pamannya meninggal dunia. Sedih nggak? Sedih nggak? Tapi Nabi bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Dia masih punya istri, Bu. Istrinya namanya Khadijah ini luar biasa. Orang kaya raya, tapi kekayaannya dia kasihkan untuk dakwah Nabi. Oh, jarang punya istri gitu, Pak. Khadijah ini tadi 25 tahun jadi istri Nabi, nggak pernah merajuk. Ibu-ibu pernah merajuk? Nah, itu bedanya, Pak. Khadijah
suaminya pulang, dilihatnya kotor kaki suaminya, diambilkannya air hangat, dicucinya kaki Nabi di depan rumahnya. Coba bapak-bapak yang di depan itu tanya, pernah kaki bapak dicuci Bu tuh pakai air hangat? Gak pernah lah. Sama, aku pun gak pernah. Luar biasa memang Khadijah itu Pak. Saat itu istri yang paling menenangkan Nabi meninggal dunia. Sedih gak? Sedih gak? Tapi Nabi sanggup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diam Nabi Pak. Nabi tidak meratap. Aturnya Nabi bilang, ya Allah, ini dakwah lagi butuh-butuhnya ini orang yang melindungi. Kau panggil pula pamanku. Ini dakwah lagi butuhnya ini dukungan istri. Kau panggil pula istriku. Wajar sebenarnya, tapi Nabi tak melakukannya. Makanya ini pelajaran Pak. Belajar dari Nabi menerima takdir Allah. Bu, ada nggak ibu-ibu meninggal suaminya guling-guling? Ada? Ada nggak ibu-ibu meninggal suaminya pingsan berkali-kali? Ada? Ada Pak, 5 kali pingsan ibu tuh. Gitu dengar telepon dari rumah sakit. Apa? Suamiku masuk rumah sakit. Hah? Meninggal? Jatuh, pingsan. Sekali, hitung ya. Berapa? Sekali. Lagi ditenangkan. Siap nangis, sudah siap itu datang ambulan. Wiu. Dengar ambulan, abang pingsan. Berapa kali? 2 kali. Udah siap itu dikasih minyak kayu putih, bangun. Kakak jangan nengok abang ya, nanti kakak nggak kuat nggak apa-apa. Aku pengen nengok terakhir kali aja. Aku pun heran sama dia. Udah aku bilang tadi pagi jangan mancing. Pergi juga dia mancing, tabrak becak, mati lah dia. Akhirnya dibuka Pak saat itu penutup kepala. Nampak muka suaminya. Apa? Pingsan. Berapa kali? 3 kali. Datang saudaranya satu-satu. Kak yang sabar ya kak, yang sabar aku. Pokoknya kakak harus tabah ya, tabah aku. Kuat kakak ya, kuat aku kuat. Ya abang udah takdirnya pula meninggal ya kan kak, iya tahu aku. Kasihan anak-anak kalau kakak nggak sabar ya, diam aja lah mulut kau, dan tadi nasihat aja kau. Ya udahlah kak, aku nengok abang dulu ya kak ya. Ya udah tengoklah sana, gitu dibukanya lagi Pak. Nampak pula dia nengok abang pingsan. Berapa kali? Dibawa ke kuburan, sampai kuburan pingsan. Coba belajar dari Nabi Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Loh Ustaz, apa nggak boleh nangis kalau suami meninggal? Ya kalau nangis wajar lah. Kalau ibu nggak nangis pun tetangga curiga. Ada orang layak datang, kak, takjiah orang, kapan abang meninggal? Tadi jam 2. Bisa gitu? Bisa? Ya nangis lah, tapi jangan sampai meratap. Ada kadang sampai ditarik-tarik baju mayatnya, ada Pak? Bang, kenapa bang pergi ninggalkan aku bang? Ya Allah, kita kan memestakan anak kita bang, udah sebar undangan ya Allah. Minggu depan pesta loh bang, masa aku nerima amplop sendiri? Coba belajar dari Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lalu Nabi SAW apa langsung pergi ke langit? Enggak. Langsung pergi ke Al-Aqsa? Enggak. Lalu kata Nabi, dibelah Jibril dadaku. Ini Pak, ini di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 3598. Dibelah Jibril dadaku, diambilnya hatiku. Udah siap tuh, dibersihkannya hatiku. Terus dipenuhinya ke dalamnya hikmah, iman dan ilmu. Terus dimasukkannya lagi, barulah aku dibawanya dalam peristiwa Isra dan saya Pak gitu baca ini luar biasa. Rupanya menghadap kepada Allah hati harus bersih. Betul? Betul? Coba saya tanya, ada nggak orang sholat tapi sambil gondok hatinya? Ada? Ada?
Itu jalan mau sholat menuduk suaminya bilang, dek masakan nasi dulu dek bentar. Masakan nasi orang mau sholat, masak sendiri kenapa? Benci kali aku, nggak kenapa. Ikut apa? Ikut Nabi lah. Tengok-tengok orang ini udah mau sholat ini. Allahu Akbar, rusak hatinya menghadap Allah. Macam mana doanya mau diterima? Ini hati ini harus bersih. Betul? Betul? Hati ini harus bersih. Kayak mana bersihkannya Ustaz? Ada 3 cara. Pertama, ikut pengajian. Ikut pengajian itu Mbak membersihkan hati. Siapa aku ceramah di sini nyanyi aku. Saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Persiapkan diri, jauhi maksiat, tingkatkan iman dan beribadah menjelang Ramadan. Ibu-ibunya bilang, ya juga ya, bentar lagi mau puasa gara-gara ikut pengajian Pak, bersih hatinya. Betul? Apalagi Ustaz? Baca Quran. Coba saya mau tanya adik-adik yang di sudut situ, siapa yang udah Al-Quran angkat tangan? 1, 2, 5. Oke. Siapa yang masih krok angkat tangan? Nah, yang masih krok belajar. Apa yang membersihkan hati Pak Ustaz? Baca Quran. Ada ibu-ibu kadang baca Quran Pak, itu cuman pas Ramadan. Siap Ramadan Quran dibungkus, letak dalam lemari. Anak nanya, mak kok dibungkus mak? Untuk Ramadan tahun depan. Nah, ini kan lucu Pak. Padahal kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Sekarang Pak, banyak anak-anak nggak pandai ngaji. Betul? Ibu-ibunya kalau tadarus bulan Ramadan nggak ada yang nyimak. Aku survei tuh. Asal ada ngaji, lanjut. Kok nggak ada yang nyimak ini? Apa kata ibu tuh? Kalau disimak Ustaz merajuk, besok nggak datang. Ada itu bukan? Ada Bu? Terakhir rusak semua yang baca. Sampai anak-anak kecil pun pede. Tadarus gak ada yang nyimak, pakai mie pula, mie luar Pak, bukan mie dalam. Terakhir ngaji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijah. Di rumah rupanya ada wa ijah. Dengar dia dari masjid loh, kayak ada manggil aku nih. Wa ijah, jangan betul manggil aku. Kola, hah? Kola, aku minta kola kata ijah. Padahal mau baca wa itu kola, saking nggak adanya yang nyimak. Makanya ingat, Al-Quran tuh bisa membersihkan hati. Kalau galau jangan nyanyi, nyindir, tapi baca Quran. Suaminya nanti buat ibu sakit hati gara-gara dibentaknya ibu, baca Quran biar setan hilang. Dia kadang gitu dibentak bapak tuh, oh, kejam-kejam kata-katamu, hancur setan tadi pun goyang di situ. Al-Quran membersihkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersih hati. Apalagi Ustaz untuk membersihkan hati? Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Coba kita zikir nggak? Kayak mana zikirnya Bu? Kayak mana? Ada yang zikirnya lafaznya Subhanallah semua, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula wala illa billah. Ada yang kayak gitu.
Ada yang la ilaha illallah, ada itu kan. Ibu-ibu mirip gitu zikirnya. Abdul zikir la ilaha illallah, ada itu kan. Tapi banyak pak orang zikir cuma di mulut, tak sampai kemari. Betul apa enggak? Betul enggak? Di mulut dia zikir, nggak sampai kemari zikirnya. Ada. Hati-hati, zikir yang membersihkan hati pak sampai kemari. Ada ibu-ibu kadang sambil zikir sambil berkegiatan, ya kan, pas ngaji wirid, Abdul zikri la ilaha illallah, 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 la ilaha, enggak ada kipasnya, la ilaha illallah, la ilaha, sambil bercakap dia bisa sampai kemana itu? Enggak. Ada yang sampai la ilaha illallah, apa bismillahnya, la ilaha illallah, lontong, la ilaha illallah, jangan lembek lagi, la ilaha illallah, yang minggu malam kan lembek, la ilaha, kurasa enggak kerut, kata dia bilang, oh ada kerupuknya, la ilaha, macam mana mau apa itu sampai bapak-bapak itu nggak banyak ribut itu kalau zikir, ya kan pak, ya kan pak, wirid malam Jumat itu bapak-bapak itu nggak ada itu nanya kelontong apa, nggak ada, itu langsung Abdul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman bapak-bapak ini kadang kalau ada yang mancing pakai gigi ikut, nah itu masalahnya pak. Nanti baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di sudut nyamuk la ilaha illallah, ikut balap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gigi tiga la ilaha illallah. Ya zikir itu pak sampai sini. Saya pernah saya pernah dulu di pesantren di Jawa Timur 1 tahun, Surabaya. Itu di sana pak, saya lihat orang zikir supaya sampai kemari zikir tuh pakai bahasa Indonesia sebagian, supaya sampai lah, nggak bahasa Arab aja deh. Contohnya nih, Astaghfirullah Rabban, Astaghfirullah. Dia rasa pak kurang nyentuh ke hatinya, pakai bahasa Indonesia aja. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabban, Astaghfirullah. Lebih kena di hati pak, lembut hati yang keras nih. Oh iya hidup nggak lama kok, besok bisa mati. Oh nggak usah serakah kali lah jadi orang, asal datang anak remaja masjid, wah ada acara di masjid, wah ini proposalnya, ambil sini aku sini, karena dia tahu besok bisa mati, betul. Langsung dia bilang sini, kasih minum anak remaja, dikasih minum, langsung dia ambilnya duit, berapa kalian perlu, sekian. Nah kenapa? Karena itu sedekahkanlah yang bermanfaat, betul pak. Ini kadang-kadang ada yang pelitnya 17 setan. Remaja ngantar proposal bilang assalamualaikum, dimatikannya lampu. Aku pernah kayak gitu. Assalamualaikum, padi lo bilang bilang, tiba-tiba mati semua lampu. Ada yang assalamualaikum, TV tadi bersuara tiba-tiba hilang suaranya, ada gitu. Ada yang sampai ibu-ibu, bapak-bapak bertanya banyak tapi nggak nyumbang, ada itu pak. Buat apa kalian? Buat acara lah wak. Acara di mana kalian buat? Di masjid. Di luar apa dalam? Di luar lah wak. Bagus, di luar aja, jangan di dalam. Nanti kalau di luar sih akhirnya nampak. Ya, ustadznya dari mana? Dari India. Oh iya bagus itu kalau kayak gitu. Terus ada kuenya, ada wak.
Kalau perlu nasi goreng dan bagi-bagi ya Wak. Wak nyumbang berapa Wak? Aku tahun ini kan pandemi corona gak bisa nyumbang. Lancip. Karena zikir hati lembut Pak, bersedekah mudah. Betul? Betul? Oke. Sesudah itu Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah bersih hatinya Pak, diangkat naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Langit pertama jumpa Nabi Adam alaihis, belajar dia Pak prasangka. Setan dulu ditanamkannya prasangka sama Nabi Adam, keluar dia dari surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata setan, udahlah makan aja buah itu. Padahal kata Allah Adam masuk ke surga sama istrimu, tapi jangan kau makan dekati buah ini, kalau tidak kau orang zalim. Rupanya betul Pak, dikasih prasangka, makan aja dah, aku seniormu, demi Allah kalau kau makan itu kau kekal di surga. Nabi Adam pun bilang kekal, iya demi Allah. Pakai Allah pula setan nih. Oke lah, dimakannya Pak. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Allah keluarkan dari surga karena ada prasangka yang ditanamkan jelek kepada Allah. Coba Nabi Adam gara-gara prasangka Pak keluar dari surga. Awak prasangka buruk nggak akan masuk ke surga. Makanya menjelang Ramadan ini perbaiki prasangka. Betul? Betul? Ibu-ibu, situ mau puasa, situ sakit, ini bisa prasangka. Ya Allah, kok sini mau puasa, sini sakit kakiku, asam urat kambuh kayak mana mau tarawih aku. Tak apa, Allah ini pun bagusnya kan yang gak sholat itu sakit kan, masa aku yang sakit? Prasangka buruk nggak? Kalau baik prasangkanya, apa yang dia bilang? Kata Nabi, orang beriman tuh tidak ditusuk duri kakinya kecuali Allah gugurkan dosanya. Oh mungkin Allah mau gugurkan dosaku ini sebelum masuk Ramadan. Betul nggak? Betul nggak? Prasangka. Betul? Bapak-bapak yang punya istri cantik, alhamdulillah. Ibu-ibu yang punya suami jelek, kok innalillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena walaupun jelek yang penting beriman. Betul? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak apa gunanya? Walaupun 1000, kalau tak apa gunanya? Prasangka baik. Oh mungkin dikasih Allah suamiku jelek biar aku banyak-banyak sabar, akan kepala. Makanya prasangka. Naik ke langit kedua, jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Itu ahli kitab Allah. Makanya siapa yang belajar Al-Quran, Allah akan muliakan dia. Banyak Pak masjid Pak, nggak ada imamnya. Betul nggak? Gitu aja maghrib tengok-tengok aja di imam karena nggak ada yang bisa baca Quran. Aku tengok, kadang imamnya nggak tetapnya. Gitu Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada wak-wak yang biasa imam nggak datang. BKM bingung. Sopo sing imam iki yo? Tengoknya ada yang duduk pakai baju koko. Ini bisa imam nih. Imam Wak? Nggak bisa aku. Imam lawak, nggak ada imam kita. Kok duduk bilang nggak bisa, kok kayak gitu. Imam lawak, nggak bisa aku. Kamu buat malu aku bersih kok aku. Oh iya pulang apa? Terakhir tengok samping, ada yang pakai sarung megang Yasin. Nah ini pasti bisa baca Quran. Pak, imam nggak bisa aku. Kan Wak baca Yasin tuh nggak baca. Aku cuma nengok, nggak bisa baca. Aduh, imam salah lagi. Terakhir tengok ke belakang, ada yang khusyuk dari pakai jubah. Ini ustad ini. Ustad, maju Ustad, aku bukan Ustad. Maju aja lah Ustad, nggak ada imam kita. Oh imam, oke bisa. Tapi aku hafalan sedikit, nggak apa-apa Ustad, maju aja. Cuma nina atau ina Aisyah yang singkat itu yang mantap Ustad. Kita sab lurus rapat. Allahu Akbar. Dalam hati yang imam tadi.
Emak, sempat aku lupa kayak mana nih. Udah lama gak kebaca ini. Rusak ya. Malah kacau, suruh apa lagi ya? Cuman itu yang apa? Terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil takut lupa deh. Inna a'tainakal kautsar. Bukan lali ya. Inna a'tainakal kautsar. Mampus. Apa meneh ya? Inna a'tainakal kautsar. Sekali ingat deh, fasalli li rabbika wanhar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Udah rukuk Pak baru mikir. Loh, ke inna lillahi baca. Kan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna sabiaka wala ketar kok baca inna lillahi mati lah. Sekali imam dah malu, apa orangnya penyuruh-nyuruh. Terakhir makmum di belakang, kapan bangkitnya dari rukuk? Rusak. Makanya harus belajar Al-Quran. Al-Quran itu 4: baca, pahami, hafal, amalkan. Itu Pak. Gak bisa orang menghafalnya, minimal pandai membacanya. Betul Pak? Karena orang yang rajin baca Quran, surga tempatnya. Afdhalu ibadatil ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama membaca Al-Quran. Udah 1 jam Mbak. Lanjut. Tak apa-apa. 10 menit lagi. 1 jam. 1 jam. Di sini biasa orang nyiksa Ustaz ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rupanya Al-Quran itu harus dipelajari. Hukumnya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Belajar Al-Quran itu wajib untuk dirinya sendiri. Walaupun nanti harus ada gurunya. Kenapa? Karena kita kalau belogat-logat baca Quran kadang nggak sempurna. Orang Aceh nanti logatnya siradal lagi, atau inkontom itu dirubah logatnya itu. Ada nanti orang Jawa masuk, orang Padang masuk, minbak dui datang orang Jawa baca, mau baca ikro dibimbing deh, minimal pandai membacanya. Itu Al-Quran itu Bang. Udah tuh Ustaz, naik ke langit ketiga. Ini biar cepat aja. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihis. Coba saya mau tanya, Nabi Yusuf ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Saking gantengnya, waktu dia lewat jalan, ibu-ibu yang nengok mukanya gak sadar Pak, dipotongnya tangannya. Dia pikir ngupas mangga, darah menetes kemana-mana, tapi gak terasa karena gantengnya wajah Yusuf. Aku gak nengok tadi, waktu aku lewat ada yang netes darahnya, gak ada aku tengok. Berarti aku gak seganteng Yusuf. Tapi lihat, Nabi Yusuf alaihissalam ganteng, tapi kegantengan dia Pak gak membuat dia jauh dari Allah. Disiasati sama wanita cantik, istri pejabat negara. Nggak ada orang di dalam rumah tuh, dikunci rumah, dikunci kamar. Cuman ada Yusuf dan dia yang sudah berpakaian seksi. Apa kata dia? Yusuf kemana? Mau melakukan maksiat sama Yusuf. Apa kata Yusuf? Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena lebih bagus masuk penjara daripada bersama orang yang tidak Allah halalkan untukku. Makanya anak-anak muda yang jatuh cinta itu hati-hati. Ini kita belajar akhlak. Anak-anak muda belajar dari Nabi Yusuf. Bagus harga diri, kehormatan dijaga daripada nafsu. Betul enggak? Ini kadang-kadang anak-anak muda ini sikit-sikit udah pacaran Bu. WA. Nanti WA-nya pun lebay. Ku tanam tebu, ku tunggu ruas, ku kirim surat, ku tunggu balas.
Kalau adik pandai melukis, lukis saja si ikan hiu. Kalau adik pandai berbahasa Inggris, apa artinya I love you? Nah, coba. Sana gunung, sini gunung, tengah-tengah telaga biru. Sana bingung, sini bingung, kita berdua menanggung rindu. I love you, oh my darling, celana satu disambar maling. Apa? Jangan sampai apa kelebihan yang Allah titipkan untuk kita mengantarkan kita ke dalam neraka, tapi jadikan ia jalan menuju surga. Betul? Betul? Ustaz, aku cantik Ustaz, jangan sampai gara-gara cantik masuk neraka. Betul? Ustaz, aku kaya Ustaz, jangan sampai gara-gara kaya masuk neraka. Betul? Ada orang kaya, saking kayanya tak mau mengeluarkan zakatnya. Ada? Ditempel sama malaikat nanti di badannya semua hartanya, dibakar pakai api neraka karena tak bayar zakatnya. Maka saya Pak selalu kemana-mana, malam ini nggak ada yang datang. Itu teman-teman dari lembaga zakat itu perlu Pak. Ada teman lembaga zakat namanya Dompet Doa Waspada, itu mengelola uang zakat. Setiap zakat itu dikelola, dia kasih nanti sama orang susah, tapi bukan untuk dimakan, tapi wah apa cocoknya? Aku suka kali beternak. Oke, kami didik buat beternak. Selama kami didik, kami gaji wah. Iya, oke, dididik beternak, digaji selama itu, habis itu dikasih modal, yang miskin jadi kaya. Bagus sekali. Itu teman-teman Dompet Doa apa itu? Makanya siapa yang nggak bayar zakat, coba bayar zakatnya. Ada rumah zakat besar di Medan, di namanya Dompet Doa apa? Tinggal klik itu di Google supaya apa? Bersih, jangan sampai harta kita membuat kita masuk ke dalam neraka. Oke? Naik ke langit tempat, bertemu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris itu warafa'nahu makanan aliyya, orang yang Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Kalau bisa kita hidup di dunia nggak terkenal pun nggak apa-apa, yang penting derajat di akhirat tinggi. Oke Pak? Naik ke langit kelima, biar cepat aja nih, udah 5 langit nih kita lalui ini. Langit kelima, bertemu Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ini Pak ahli komunikasi. Rupanya ngomong itu ada ilmunya. Ada orang asal ngomong aja pala orang nengok dia, ada kan Pak? Ngomong itu ada ilmunya. Supaya apa? Jangan sampai ucapan menimbulkan dosa. Saya tanya dulu, ada nggak orang puasa berdosa? Ada nggak orang puasa berdosa? Siap sholat tarawih, besok subuh sholat ke masjid, siap sholat ke masjid nyeritain ustaz, ada tuh. Gimana ustaz semalam? Kacau kali. Nggak tahu dia, nggak tahu. Ustaz tuh panjang kali ayatnya. Nggak usah dia lagi pakai itu, nggak cocok. Ceritain apa ustaz dia dosa itu. Makanya ingat, mulut harus dijaga. Naik ke langit ke-6, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini sabar orangnya. Wa idwa adana Musa arba'ina lailatan thumma tagattumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Umatnya yang sudah menyaksikan mukjizatnya saat itu balik nyembah anak patung, anak sapi Pak. Tapi Nabi Musa sabarnya luar biasa. Maka kita masuk bulan Ramadan harus sabar. Naik ke langit yang ke-7, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keistimewaannya Ustaz? Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Mau nggak jadi kesayangan Allah? Mau nggak jadi kesayangan Allah? Apa syaratnya Ustaz? Rupanya Nabi Ibrahim Pak suka bersedekah. Asal ada orang susah sedekah. Asal ada apa sedekah. Gara-gara sedekah dia menjadi orang yang mulia. Terakhir, perjalanan Isra Mi'raj hadiahnya adalah sholat. Maka apa kuncinya Ustaz? Semua kenikmatan itu, semua perjalanan itu, semua ibadah itu, ucapannya, sedekahnya, semua itu tergantung di sholatnya. Kalau rajin pun sedekah, sholatnya rusaklah semuanya. Makanya yuk, menjelang bulan Ramadan perbanyak ibadah kepada Allah, perbaiki sholat kita, insya Allah kita mati masuk surga. Amin ya Rabbal.
Saya rasa ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Udah 1 jam lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Bapak Ibu mau nengok lagi nanti hasilnya anak kecil kita tadi yang perempuan nyanyi dengan indahnya, mendengarkan ceramah ini, lihat aja di YouTube. Apa channel YouTube-nya Ustaz? Ruang Hijrah. Klik aja di YouTube, Ruang Hijrah.